yang saya bahas yang ini imunisasi polio. Judul yang pertama yaitu hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan status kelengkapan imunisasi polio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan status kelengkapan imunisasi polio. Ibu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang imunisasi polio cenderung memberikan imunisasi polio yang lengkap pada anaknya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mencakup analisis yang mendalam mengenai hubungan antara pengetahuan ibu dan status imunisasi polio, yang dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan program imunisasi di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif yang memungkinkan generalisasi hasil. Kekurangannya mungkin terletak pada keterbatasan sampel yang diambil hanya dari satu puskesmas saja, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk populasi yang lebih luas. Selain itu juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi imunisasi mungkin tidak sepenuhnya dieksploitasi. Judul yang kedua yaitu kelengkapan imunisasi dasar pada anak usia 1-5 tahun. Hasil penelitian tidak menemukan hubungan yang signifikan antara berbagai variabel seperti usia anak, berat lahir, usia kehamilan ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak, budaya, jarak ke pelayanan kesehatan, serta pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi. Namun terdapat hubungan bermakna antara jumlah anak dan urutan anak dengan kelengkapan imunisasi dasar. Kelebihan yang terletak pada fokusnya yang jelas mengenai kelengkapan imunisasi dasar pada anak usia 1-5 tahun, serta penggunaan metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan hasil yang dapat diandalkan. Penelitian ini juga relevan dalam konteks kesehatan masyarakat, membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi. Kekurangan dari penelitian ini juga mungkin termasuk keterbatasan dalam generalisasi. Jika sampel yang diambil tidak mencakup variasi populasi yang cukup, selain itu, faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil mungkin tidak sepenuhnya dipertimbangkan. Judul yang ketiga yaitu hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan pemberian imunisasi polio di Puskesmas Talang Banjar. Hasil penelitian merekomendasikan peningkatan program penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu terkait imunisasi, guna meningkatkan cakupan imunisasi polio di masyarakat. Kelebihan penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, serta teknik pengambilan sampel yang tepat yaitu simple random sampling, yang meningkatkan validitas hasil penelitian. Hasil menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dan sikap ibu dengan pemberian imunisasi polio memberikan kontribusi penting bagi kebijakan kesehatan. Kekurangan dari jurnal tersebut yaitu ukuran sampel terbatas dengan hanya 32 responden. Ukuran sampel ini mungkin tidak cukup representatif untuk generalisasi kepada populasi yang lebih luas. Keterbatasan waktu dan lokasi. Penelitian dilakukan di satu lokasi dalam rentan waktu tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi di daerah lain dalam konteks waktu yang berbeda. Judul yang keempat yaitu analisis kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi polio pada anak di Puskesmas Tanjung Baru, Kabupaten Oku, tahun 2021. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pengetahuan dari sikap ibu dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pemberian imunisasi polio. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dan sikap terhadap kepatuhan dalam pemberian imunisasi polio. Kelebihan, penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap ibu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memberikan imunisasi polio, sehingga disarankan agar pihak puskesmas meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi polio melalui penyuluhan dan media informasi lainnya. Kekurangan, data cakupan imunisasi yang rendah. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan positif, masih terdapat proporsi ibu dan sikap negatif atau pengetahuan kurang yang dapat menjadi indikator masalah dalam program imunisasi. Judul yang kelima yaitu hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi polio dengan waktu pemberian imunisasi polio di wilayah kerja
Puskesmas Kedaung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian, ibu yang lebih berpengetahuan cenderung memberikan imunisasi polio tepat waktu, dan pihak puskesmas diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang imunisasi polio melalui edukasi berupa penyuluhan atau media informasi lainnya untuk memastikan semua anak balita mendapatkan vaksinisasi yang diperlukan. Jurnal ini juga memberikan kontribusi yang baik dalam upaya meningkatkan kecangkupan imunisasi polio. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Penelitian lebih lanjut dengan desain yang kuat, komprehensif yang diperlukan untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi waktu imunisasi polio. Adapun kelebihannya, jurnal ini membahas tentang isu penting mengenai imunisasi polio yang merupakan bagian krusial dalam kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan data, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jurnal ini juga menyajikan analisis yang dapat mengenai hubungan antara pengetahuan ibu dan waktu pemberian imunisasi. Kekurangan penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel atau lokasi yang terfokus pada satu puskesmas saja, sehingga hasilnya kurang generalizable. Ada pula faktor-faktor lainnya yang mungkin tidak dianalisis secara mendalam. Judul yang ke-6 yaitu hubungan pengetahuan dan sikap ibu balita terhadap pemberian imunisasi polio di Gampong, Jawa, Kecamatan Kuta, Raja, Banda Aceh. Hasil penelitian memberikan wawasan penting untuk pengembangan program kesehatan masyarakat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam imunisasi anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi bagi ibu yang untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka terkait imunisasi yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi polio. Kekurangan ini penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi tenaga kesehatan dan pembuat pengaji untuk merancang program edukasi yang lebih efektif guna meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu terhadap imunisasi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data pendukung untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih baik lagi, khususnya dalam program imunisasi nasional dengan fokus pada peningkatan pengetahuan ibu. Kekurangannya yaitu penelitian ini tidak mempertimbangkan beberapa variabel penting seperti pendidikan, status ekonomi, dan dukungan keluarga yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap ibu terhadap imunisasi. Keterbatasan ini dapat mengurangi kedalaman analisis hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu dalam pemberian imunisasi. Yang ketujuh, edukasi cegah polio pada anak dengan imunisasi di Desa Sukamakmur. Hasil dari kegiatan edukasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan orang tua dan masyarakat sebelum edukasi. Rata-rata skor pengetahuan adalah 35, yang meningkat menjadi 80 setelah edukasi. Selain itu, sebanyak 26 anak menerima dosis kedua imunisasi polio. Kelebihannya mencakup tingginya partisipasi masyarakat dan keberhasilan imunisasi dengan cakup 98,2% dari target. Edukasi yang diberikan meningkat pengetahuan dari orang tua tentang pentingnya imunisasi. Kekurangannya, jurnal ini adalah kurang data longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari edukasi imunisasi serta potensi bias dalam pengumpulan data yang mungkin mempengaruhi hasil. Untuk judul yang ke-8 yaitu penanggulangan KLB polio, pemberian imunisasi subin polio Desa Lau Mulegap wilayah kerja puskesmas selesai. Hasil penelitian pada tanggal 19 Februari 2023, sudah ada sekitar 89 bayi dan balita yang mendapatkan imunisasi polio. Hasil ini menunjukkan bahwa program tersebut telah mencapai sasaran dan berpotensi mengubah sikap dan pola pikir masyarakat menjadi lebih peduli dan mendukung kegiatan imunisasi. Kelebihan, jurnal ini membahas isu kesehatan masyarakat yang sangat penting, yaitu KLB polio, dan memberikan solusi yang relevan, yaitu pemberian imunisasi, dan jurnal ini memberikan data yang konkret tentang pelaksanaan program imunisasi di lapangan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan cakupan imunisasi. Serta jurnal ini juga memberikan rekomendasi yang jelas dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan program imunisasi di masa mendatang dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan KLB. Kekurangannya, jurnal ini mungkin tidak melakukan analisis yang termendalam, terdapat
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program imunisasi, seperti faktor sosial, budaya, atau ekonomi. Serta jurnal ini juga mungkin tidak membandingkan hasil penelitian dengan penelitian serupa yang dilakukan di wilayah lain atau pada waktu yang berbeda. Judul yang ke-9 yaitu hubungan persepsi ibu tentang imunisasi polio dengan status imunisasi polio bagi bayi di bidan praktek swasta Indarwati Meragen Janiton Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ibu tentang imunisasi polio berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam memberikan imunisasi kepada anak. Terdapat hubungan signifikan antara persepsi ibu dan status imunisasi polio bayi, di mana ibu memiliki persepsi positif, lebih cenderung untuk memberikan imunisasi polio secara lengkap kepada anak mereka. Kelebihan jurnal ini membahas topik yang sangat relevan dengan masyarakat, khususnya imunisasi polio dan bayi. Ini adalah masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini khusus meneliti persepsi ibu terhadap imunisasi polio. Ini adalah pendekatan yang tepat karena persepsi ibu sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk memberikan imunisasi pada bayi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang komunikasi kesehatan dan promosi kesehatan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program-program promosi kesehatan yang lebih efektif. Kekurangannya, meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang baik tentang hubungan antara persepsi ibu dengan status imunisasi polio di satu lokasi tertentu, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan beragam untuk mengkonfirmasi hasil penelitian. Penelitian ini mungkin tidak mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi keputusan ibu dan memberikan imunisasi pada bayi. Judul yang ke-10 yaitu hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi di wilayah kerja Puskesmas Bendoan, Kabupaten Magetan. Hasil penelitian sebagai besar bagi di wilayah kerja Puskesmas Bendoan memiliki status imunisasi lengkap. Angka ini menunjukkan bahwa upaya imunisasi di wilayah tersebut cukup baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan kelengkapan imunisasi bayi. Artinya, semakin tinggi pengetahuan ibu tentang imunisasi, semakin besar kemungkinan bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Meskipun cakupan imunisasi di wilayah tersebut cukup baik, namun masih terdapat beberapa bayi yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa program imunisasi perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan. Kelebihannya yaitu penelitian ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya untuk program imunisasi, tetapi juga untuk program-program kesehatan lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program imunisasi, khususnya peran pengetahuan ibu. Kekurangannya, penelitian ini hanya fokus pada hubungan antara pengetahuan ibu dan kelengkapan imunisasi saja, padahal masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga tidak dapat menggali lebih dalam tentang alasan dibalik tinggi atau rendahnya pengetahuan ibu tentang imunisasi. Sekian dari saya, terima kasih.